Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas 2I Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada hari ini kami akan menjelaskan materi kami mengenai mengubah desimal ke persen dan sebaliknya serta mengenai rasio. Sebelum berkenalkan, saya Jihan Afillah, lalu ada rekan saya Mutiara Salma. Saya Mutiara Salma Lesmana. Dan Fahmi Aditama. Saya Fahmi Aditama. Materi pertama akan disampaikan oleh Fahmi Aditama. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Aditama kelompok 10. Saya akan menjelaskan materi mengenai mengubah desimal ke persen. Berikut penjelasan dari saya. Sebelum mempelajari materi lebih lanjut, hal yang perlu Anda pahami ialah pengertian dari bilangan desimal. Apakah itu bilangan desimal? Ya, bilangan desimal merupakan suatu bilangan pecahan di mana penyebutnya adalah kelipatan dari 10. Lalu ditulis dengan menggunakan tanda koma serta sebagai pemisah di antara bilangan bulat dan pecahannya. Dalam ilmu matematika, persen atau kebanyakan orang menyebutnya dengan persentase atau per 100 merupakan sebuah angka atau rasio perbandingan yang berguna untuk menyatakan pecahan dari 100. Persen sering ditunjukkan dengan lambang seperti ini. Perlu Anda ketahui bahwa persen sering digunakan juga walaupun bukan berasal dari unsur ratusan. Kemudian bilangan itu diskalakan dengan tujuan agar bilangan tersebut dapat dibandingkan dengan 100. Mengubah suatu bilangan merupakan salah satu kewajiban dasar yang wajib dikuasai oleh matematikawan. Mengapa demikian? Ya, hal ini disebabkan karena dari konsep-konsep ini Anda dapat menyelesaikan materi-materi yang lebih kompleks. Oleh karena itu, mengapa Anda harus menguasai materi ini? Kalikan bilangan desimal dengan 100 untuk mengubahnya menjadi persen. Maksudnya ialah kamu diperintahkan untuk memindahkan tanda desimal 2 tempat di sebelah kanan. Maka persen menandakan bahwa penyebutnya adalah per 100. Setelah kamu mengalihkan dengan 100, jangan lupa untuk memberikan tanda atau simbol persen setelah setiap kali melakukan perkalian. Contoh pembahasan. Ubahlah bilangan desimal berikut ke dalam bentuk persen. 1. 0,25 2. 0,7 3. 1,15 1,025. Jika ingin mengubah desimal ke dalam bentuk persen, maka penyebutnya harus per 100. Kalau ada 2 angka di belakang koma, itu artinya per 100. Jika sudah ada 2 angka di belakang koma, maka langsung saja kita tulis angka yang di atas dan ditambahkan persen. 0,25 sama dengan 25 per 100 sama dengan 25 tambahkan lambang persen di belakangnya, jadilah 25%. 2. 0,7. Jika hanya ada 1 di belakang koma, itu artinya per 10. Ingat, jika ingin mengubah desimal ke persen, penyebutnya harus per 100. Jika penyebutnya belum per 100, maka itu kita ubah dulu menjadi per 100. Caranya 0,7 per 100 dengan cara dikalikan dengan 10. Jika penyebutnya kita kalikan dengan 10, maka pembilangan juga kita kalikan dengan 10. Hasilnya kita kalikan kembali.
7 dikali 10, 10 dikali 10 sama dengan 7 per 100. Maka bisa kita tulis 70 dan jangan lupa dengan simbol persen di sampingnya. Jadilah 70%. 3. 1,15. Sama seperti di atas, jika ingin mengubah desimal ke dalam bentuk persen, maka penyebutnya harus per 100. Kalau ada dua angka di belakang koma, itu artinya sudah per 100. Jika sudah ada dua angka di belakang koma, maka langsung saja kita tulis angka yang di atas dan ditambah persen. 1,15 sama dengan 115 per 100, sama dengan 115, dan jangan lupa ditambahkan dengan simbol persen di belakangnya. Jadilah 115%. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Fahmi Aditama. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mutiara Salma. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Salma Lesmana. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang mengubah persen ke desimal. Berikut penjelasan dari saya. Mengubah persen ke desimal. Pada dasarnya, persen dan desimal sebenarnya merupakan bilangan pecahan yang berbeda bentuk. Meskipun begitu, perbedaan tersebut dapat diubah secara cepat dengan cara yang mudah tanpa harus mengubah nilainya. Bilangan persen adalah bentuk dari pecahan dengan penyebut 100 per 100 yang dilambangkan dengan simbol persen, sedangkan bilangan desimal merupakan pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Jadi untuk mengubah persen ke desimal, kita dapat melakukannya dengan mengubahnya terlebih dahulu ke bentuk pecahan biasa. Mengubah persen ke desimal, langkahnya hampir sama dalam mengubah desimal ke bentuk persen. Yang membedakannya adalah pemberian simbol atau tanda yang ada di akhir bilangan yang telah diubah, di mana jika kita mengubah persen ke desimal, maka lambang persen akan dihilangkan. Nah, bagi yang belum paham mengenai cara mengubah desimal menjadi persen, silahkan simak penjelasan berikut ini mengenai langkah-langkahnya yang diterapkan secara langsung pada beberapa contoh soal. Berikut pembahasannya. Untuk mengubah persen menjadi bentuk desimal, sebenarnya caranya sangat mudah, yaitu dengan menggeser tanda desimal atau tanda koma 2 tempat ke kiri. Namun, jika masih belum paham, kita dapat mengubahnya terlebih dahulu ke bentuk pecahan, kemudian pembilang dibagi penyebut. Untuk lebih jelasnya langkah-langkah dalam penyelesaian contoh soal berikut ini. Contoh pembahasan, ubahlah bilangan persen berikut ke dalam bentuk desimal. Nomor 1, 1,5%. Nomor 2, 25%. Nomor 3, 125%. Penyelesaian adalah sebagai berikut. Silahkan disimak ya teman-teman. Nomor 1, 1,5%. 5% sama dengan 5 per 100. Perhatikan nolnya ada 2. Dan kita akan menggerakkan tanda koma dari kanan ke kiri 2 langkah, maka menjadi 0,5. Nomor 2, 25%. 25% sama dengan 25 per 100. Perhatikan nolnya ada 2. Dan kita akan menggerakkan tanda koma dari kanan ke kiri 2 langkah, maka menjadi 0,25. Nomor 3, 125%. Bagaimana jika ada 3 angka 125%, kita ubah dulu menjadi 125 per 100. Sama seperti sebelumnya menggerakkan tanda koma dari kanan ke kiri 2 langkah, maka menjadi 1,25. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mutiara Salma. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Berikut penyampaian dari saya. Perbandingan atau rasio adalah suatu proses membandingkan dua besaran sejenis dan memiliki satuan yang sama. Perbandingan atau rasio dibagi menjadi macam.
Yaitu yang pertama, ada perbandingan senilai, dan yang kedua, ada perbandingan berbalik nilai. Teman-teman tahu nggak sih perbandingan senilai itu apa? Perbandingan senilai merupakan upaya membandingkan dua objek atau lebih yang membesar salah satu nilai variabel yang bertambah, maka membuat variabel lain menjadi bertambah juga. Maka perbandingan senilai memiliki jumlah nilai variabel yang sama. Contohnya jumlah barang yang dibeli dengan jumlah harga barang, jumlah nilai tabungan dengan waktu menyimpan, jumlah pekerja dengan gaji pekerja, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, kita simak yuk rumus perbandingan senilai di bawah ini. Rumus perbandingan senilai adalah A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Berdasarkan rumus perbandingan di atas, kita dapat disimpulkan bahwa nilai A1 sama dengan nilai B1 dan nilai A2 sama dengan nilai B2. Di pasar tradisional Kota Brata, terdapat 8 kg apel dengan harga 40.000. Maka berapakah harga 10 kg apel? Diketahui A1 sama dengan 8, B1 sama dengan 40.000, A2 sama dengan 10. Ditanya B2. Maka nilai B2 adalah A1 per B1 sama dengan A2 per B2. 8 per 40.000 sama dengan 10 per B2. Lakukan pengalian nilai secara menyilang. Maka hasilnya adalah 8 dikalikan dengan B2 sama dengan 10 dikali 40.000. B2 sama dengan 400.000 per 8. B2 sama dengan 50.000. Jadi, harga 10 kg apel ialah 50.000. Sekarang kita akan membahas perbandingan berbalik nilai. Nah, teman-teman tahu nggak perbandingan berbalik nilai ini apa? Perbandingan berbalik nilai merupakan upaya membandingkan dua objek atau lebih dengan besar nilai salah satu variabel yang bertambah, maka membuat variabel lainnya menjadi berkurang nilainya. Misalnya, jumlah hewan dengan waktu makanan habis, jumlah pekerja dengan waktu menyelesaikan pekerjaan, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, kita simak yuk rumus perbandingan berbalik nilai di bawah ini. Rumus perbandingan berbalik nilai ialah A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Berdasarkan rumus perbandingan di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai A1 berbalik nilai dengan B2 dan nilai A2 berbalik nilai dengan B1. Contoh soal perbandingan berbalik nilai ialah pembangunan rumah dilakukan oleh 6 pekerja dengan waktu penyelesaian selama 20 hari. Apabila jumlah pekerjanya menjadi 8 orang, maka membutuhkan waktu berapa hari agar rumah tersebut dapat selesai? Kita ketahui A1 sama dengan 6, B1 sama dengan 20, A2 sama dengan 8. Ditanya B2. Maka nilai B2 adalah A1 per B2 sama dengan A2 per B1. 6 per B2 sama dengan 8 per 20. Kita lakukan pengalian nilai secara menyilang. Maka hasilnya adalah 6 dikali 20 sama dengan 8 dikali B2. B2 sama dengan 120 per 8. B2 sama dengan 15. Jadi pekerjaan tersebut membutuhkan waktu selama 15 hari. Itulah hasil video pembelajaran mengenai mengubah desimal ke persen dan sebaliknya serta mengenai rasio bersama kelompok 10. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan yang tidak disengaja maupun disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.